Halo teman-teman, apakah kalian tahu Kerajaan Tarumanegara dan sejarah lengkapnya? Nah, kali ini kami akan menceritakan secara singkat sejarah Kerajaan Tarumanegara. Selamat menyaksikan. Tempat dan tahun berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Berdasarkan prasasti Kebun Kopi dan prasasti Ciaratahun, Kerajaan Tarumanegara berdiri sekitar abad keempat atau kelima Masehi. Kerajaan Tarumanegara berpusat di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan bukan oleh orang lokal, namun oleh seseorang bangsawan asal Salankayana dari negara India yang bernama Maharesi Jayasinghawarman. Kerajaan yang bercorak Hindu ini dibentuk oleh Jayasinghawarman pasca ia diterima oleh Raja Dewa Warman ke-8 dari Kerajaan Salakanegara. Setelah dinikahkan dengan putri Raja Dewa Warman 8, Jayasinghawarman kemudian membuka wilayah kekuasaan baru hingga ke daerah yang kini dikenal sebagai Bekasi dan diberi nama Kerajaan Taruma pada tahun 358 Masehi. Nah, sejak saat itu Jayasinghawarman berkuasa selama 24 tahun setelahnya, atau tepatnya hingga tahun 382 Masehi. Jayasinghawarman adalah pendiri Kerajaan Tarumanegara pada periode 358 sampai 385 Masehi. Ia merupakan seorang maharesi kebangsaan India dan dinasti Salankayana yang terletak di India. Ia kemudian memutuskan ke Nusantara karena daerah kuasaannya diserang dengan ditaklukkan oleh Maharaja Samudrayupta dari Kemaharajaan Gupta. Jayasinghawarman kemudian menikahkan putrinya Raja Dewa Warman, Raja Salakanagara yang ketika itu dikuasai sebagai wilayah Jawa Barat. Raja-raja yang pernah memimpin: 1. Jayasinghawarman, Dharmawayarman, Purnawarman, Wisnawarman, Indrawarman, Candrawarman, Suryawarman, Ketawarman, Sudawarman, Hariwangsawarman, Nagajayawarman, dan Linggawarman. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara mengalami masa keemasan ketika dipimpin oleh Raja Purwarman atau Raja Tarumanegara ketiga. Adapun kepercayaan yang dianut oleh masyarakatnya sendiri adalah agama Hindu yang dianut oleh Sang Raja Purnawarman. Sedikit agama Buddha dan beberapa yang menganut animisme dan dinamisme. Selanjutnya, dalam aktivitas ekonomi masyarakat, mengembangkan perdagangan, pertanian, dan peternakan. Dalam perdagangan menurut catatan Hahien atau Musafir Cina, masyarakat Tarumanegara melakukan perdagangan beras dan kayu jati. Lalu dalam pertanian, dalam prasasti Tugu yang menjelaskan penggalian sungai Candrabaga yang disuruh oleh Raja Purnawarman sendiri ialah untuk pengairan persawahan. Selain itu, dalam peternakan, masyarakat sendiri sudah mengembangkan peternakan seperti sapi, seperti yang dijelaskan dalam prasasti Tugu bahwa Raja Purnawarman sendiri telah menyumbang 1.000 ekor sapi kepada Brahmana. Masa keruntuhan Kerajaan Tarumanegara sendiri telah mengalami kemunduran ketika dipimpin oleh Raja Sudarmawan. Hal tersebut terjadi karena sang raja tidak peduli terhadap masalah-masalah dalam kerajaan bawahannya. Lalu muncul kerajaan baru yang bernama Kerajaan Galuh yang didirikan oleh cucu Raja ke-8. Wilayah Kerajaan Galuh sendiri awalnya adalah wilayah Kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya, raja terakhir atau raja ke-12 yaitu Raja Linggawarman tidak memiliki pewaris karena hanya memiliki 2 putri. Dan kerajaan Tarumanegara runtuh pada abad ke-7 karena diserang oleh kerajaan Sriwijaya. Peninggalan prasasti Ciaratahun ditemukan di Ciampea, Bogor. Prasasti Pasir Koleangka ditemukan di sebelah barat kota Bogor. Prasasti Kebun Kopi ditemukan di Kampung Muara Hilir, Cibung Bulang. Prasasti Tugu ditemukan di daerah Tugu, Jakarta.
Prasasti Pasir Awi ditemukan di daerah Pasir Awi, Bogor. Prasasti Muara Cianten ditemukan di daerah Bogor. Prasasti Cidenghiang terletak di tepi aliran Sungai Cidenghiang di Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang.